Penampilan yang terakhir dengan dari kelas 6 dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Uma inni a'udzubika min amali sayyidina ada saat kedua saat kunci kade kudu tali pisah dari rasa dasar amin. beserta keluarga yang mudah-mudahan Allah memuliakan, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Merak Berantem, mudah-mudahan Allah memuliakan, amin. Yang saya hormati para jemaah teman-teman seperjuangan, mudah-mudahan Allah memuliakan, amin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Sawernya dulu. Ya, tapi meriah meramaikan festival ini. Ya, ibu-ibu yang punya anak di atas malu ini, tunjukkan kebanggaannya. Ayo, biar anak semangat. Ya, bukannya kita mau ya ataupun pengen di alam. Ya, cuma kita sebagai motivasi kepada anak. Biar anak selalu bangga. Punya orang tua selalu didukung penuh. Ayo, yang punya orang tua, yang punya anak sendiri, ayo, orang tuanya mana? Jangan malu-malu. Tidak perlu naik panggung, sampai anaknya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena kusir hati yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama bacakan kalimat thayyibah yang insya Allah akan kami pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim LC MA, Ketua 1 MUI Provinsi Lampung, sekaligus Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan Bandar Lampung, yang insya Allah pada siang hari ini sebagai pengisi tausiah pada acara siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Sofian beserta keluarga,
semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Merak Belatung beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Pondok Pesantren Nurul Huda Az-Zikri Lebung Buluh Merak Belatung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kami pun Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Bukhari Muslim LCMA, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Az-Zikri Ustadz Ahmad Sofyan. Yang saya hormati seluruh panitia kegiatan tabligh akbar dan song-song Ramadan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin wal imamil muttaqin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iya bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Hadratul kiram wal muhtaramun, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para bapak haji, ibu hajah, orang tua saya, orang tua kita, guru kita, para kiai kita, mudah-mudahan di pagi menjelang siang, mudah-mudahan beliau sarunyine semuanya guru kita tercinta diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus orang tua kita, guru kita yang insyaallah akan memberikan mau'izatul hasanah, yakni Abah atau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim LCMA selaku Ketua MUI 1 Lampung. Mudah-mudahan beserta ibu beliau dari Bandar Lampung ke sini alhamdulillah diberi keselamatan. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi sarana turunnya keberkahan di tempat kita dan pesantren Pondok Pesantren Nurul Huda dan Majelis Taklim. Amin ya rabbal. Kemudian juga yang saya hormati tentu Afinal Kiram Ustadz Supriyadi SPDI. Beliau juga mudah-mudahan senantiasa sama dalam berjuang mendidik, membina anak-anak kita yang ada di sandaran. Mudah-mudahan beliau juga beserta istri dan keluarga diberikan keistiqomahan pula keberkahan ilmu dan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati tentu kita hormati pula orang tua kita, orang tua saya, Bapak Pepen, Bapak Samsudin Abe sebagai penasehat daripada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda sekaligus Ketua Majelis Pengajian. Mudah-mudahan beliau pula beserta keluarganya diberikan kemuliaan dan keistiqomahan, keberkahan ilmu dan amal, dan mudah-mudahan surga kelak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Bapak Kepala Desa Merak Belatung beserta jajaran,
Aparatur pemerintah desa yang saya hormati, yang alhamdulillah berkenan hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita beserta seluruh jajaran aparatur pemerintah Desa Merak Belantung mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan beliau pula diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjadikan desa kita menjadi desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga saya hormati, alhamdulillah hari ini kita juga kedatangan Kanda sebagai kepala desa dari Sukamaju. Alhamdulillah beliau juga senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan pun keberkahan oleh Allah. Kemudian juga yang saya hormati orang tua kami semuanya, Bapak Haji Effendi dari Campang beserta seluruh anggota. Kemudian orang tua kita juga Bapak Haji Sinar Asri, kemudian Bapak Saini dari Jati, kemudian Bapak Haji Sahad dari Bogor, kemudian di sini Bapak Sobri dan seluruh orang tua sepuh saya yang ada baik di Desa Merak Belantung maupun dari mana saja, guru-guru saya khususnya juga alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan. Bapak Abdul Her selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh orang tua kita, para sepuh kita sebagai panutan kita di tengah masyarakat ini. Mudah-mudahan kehadiran mereka semua membawa doa yang terindah dari mulai awal pondok pesantren ini belum punya apa-apa sampai saat ini yang sudah alhamdulillah, yang sudah demikian kemajuan tentu tidak pernah lepas dari dorongan doa dari para sepuh kita sebagai tombak daripada panutan kita di masyarakat. Mudah-mudahan beliau semua menjadi manusia atau orang tua kita yang senantiasa diberkahi umur dan amalnya, dan kelak tempat ini menjadi jaminan surga bagi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga saya hormati tentu para Bapak Ibu wali santri. Tanpa Bapak Ibu sekalian tentu acara ini tidak akan sesukses ini berkat kerjasama yang baik Bapak Ketua Panitia yang sudah luar biasa dari kemarin sampai tadi malam lembur hadir ada di pesantren ini. Tentu Bapak Ibu wali santri, terima kasih dukungannya dari mulai pesantren ini berdiri sampai hari ini. Saya terus mengajak, mari kita sama-sama perhatikan anak-anak kita ketika di rumah, ketika anak-anak kita bagaimana di pergaulan agar anak-anak kita terhindar jauh dari kenakalan anak-anak kita agar terpelihara sesuai harapan kita bisa menjadi anak-anak yang mampu memberi keselamatan bagi kita dunia pun di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Ketua Majelis Pengajian dari segala bidang, dari Merak Belantung, kemudian Sukamaju, Sukamarga, dari Residen, dari Jati, dari Sungkai, dari semua lapisan pengurus, mohon maaf tidak bisa disebut, tapi semuanya sangat banyak sekali membantu acara ini dan suksesnya hadir tempat ini. Mudah-mudahan semua ibu-ibu, baik bapak yang menjadi ketua majelis atau penggerak pengajian, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu yuk puji syukur kita haturkan kepada Allah. Mudah-mudahan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita siang ini menjadi nikmat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillah, salawat salam sebagai rasa cinta kita kepada kehadiran junjungan kita, kekasih Allah yang paling indah, yakni Rasulullah Nabiullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi mohon maaf yang saya hormati tentu keluarga besar kami, kakanda saya, orang tua saya, seluruh keluarga besar kami, istri saya, adik dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Dewan Kiai yang sudah berjuang untuk membina dan mendidik anak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya ilman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Hadirin Bapak Ibu, orang tuaku semuanya, saya atas nama pengasuh yayasan tentu tidak ada kata yang paling indah melainkan mohon maaf sekiranya apabila banyak terdapat kekurangan kami dalam segi penyambutan, penempatan,
subuhan kepada seluruh orang tua kami. Mohon maaf kiranya apabila itu kurang berkenan, tidak pas di hati Bapak Ibu sekalian. Namun itulah keinginan kami, ingin sekali memuliakan, tapi mungkin sebatas itu yang mampu. Mudah-mudahan itu tidak menjadi alat kita untuk saling menghina, tapi menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sudah berkenan hadir menyisihkan waktu luangnya di banyaknya kegiatan, apalagi kita yang di kampung mulai musim panen. Bu ya, ada panen Bu? Bu ada panen berapa? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan panennya barokah. Ya, dia sela-sela kesibukan panen, tapi alhamdulillah masih disisihkan waktu untuk ngaji. Insya Allah dengan ngaji harta dijaga dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih atas sumbangsihnya, kemudian kepada seluruh donatur tentunya dari CAP 2 yang luar biasa, sudah banyak sekali mendukung kami dari segala bidang pembangunan dan kesejahteraan para guru, kemudian untuk sehari-hari dari para santri, baik telurnya segala macam. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang hadir dari CAP 2, terima kasih tentunya, dan seluruh perusahaan yang ada di wilayah Merak Belantung ya, ada BNN, ada Kres dan Grand LT dan sebagainya. Terima kasih sebesar-besarnya. Hadirin ibu orang tua sekalian, tentu saya mengajak mari kita sama-sama di era globalisasi, di mana sekarang Masya Allah kita lihat khawatir, miris kalau melihat anak-anak kita. Jadi saya mengajak, ayo sama-sama diperhatikan anak Bapak Ibu. Ayo titipkan di majelis, di pengajian, titipkan di pondok pesantren. Insya Allah senakal-nakalnya anak kalau di pesantren, insya Allah akan lebih baik gitu. Ya, senakal-nakalnya anak insya Allah akan nilainya lebih baik lagi. Maka yuk saya mengajak, ini pesantren dari ibu sekalian, yang bangun ibu bapak, saya hanya mengelola. Karena sampai sekarang ini saya bukan yang punya, saya hanya mengelola atas nama yang membangun Bapak Ibu sekalian. Yuk sama-sama, miris sekali anak kita hanya sekedar main HP, ke kebun, selip-selip ngadu manuk. Jadi Ustadz Iji nanggung dosa, ya, nanggung berdosa. Ya, jadi buat pesantren mak dimanfaatkan, mak bahala tidak besar bayarannya. Kini kok mak dacok ngadok. Kalau memang nggak mampu silahkan datang, sampaikan. Di sini cuma 10.000 setiap bulan. 8 gurunya, 2.000 untuk tulis menulis sehari-hari. Karena ada papan bor. 10.000 sebulan, 8.000 bagi gurunya, 1.000 sebulan buat gurunya 8. Artinya ayo. Masa iyo mak dacok 10.000 kuota tiap hari 3 kali sekali di kuota. Masa goho ngaji 10.000 sebulan mak dacok, keliwatan. Iya, durhaka gimana kan? Bukan anak saja yang durhaka dengan orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka dengan anak, membiarkan anak tidak mengerti agamanya Allah. Jangan anak itu hanya pandai ngaji kok hadudan lamon. Ketika ibu mati, bapak mati, kalau dacok dihaji, dacok disembahyangi, jangan hanya niwang lawo, karena alhamdulillah min dalik. Ya, yuk. Kemudian semak sebulan, ayo titipkan di pesantren. Saya ngadakan di pesantren ini kita pakai. Jadi seluruh pesantren saya di pesantren ini hampir 20 ini sarana, karena memang belum ada sekolah formal. Semuanya diluluskan melalui paket A, paket B, paket C. Tapi ini ketiga gopa. Ya, artinya mak sebulan mak ngaji akan jadi api anak alhamdulillah jadi. Nah ya maaf. Jadi saya selalu mengajak dari 2008 di Lebong Bulu Hiji. Saya selalu mengajak, ayo, karena dosanya saya pun dapat bertanggung jawab apabila anak buat semak ngaji, padahal buat pesantren tidak mengajar ngaji, naudzubillah. Maka yuk saya ngajak nyepok si gopa agama. Iyo, masa yuk 10.000 mak ngidok, bu ya, bu, masa yuk 10.000 mak ngidok.
Iya, dan insya Allah dalam taklim ini disebutkan dalam kitab taklim di salah satu berkah ilmu anak apabila ibu ngemi 10.000 ini niatnya ibadah, insya Allah ilmu ini barokah. Kita ke 10.000 tirasa balak, yo payah ini. Nah maka yuk dengan demikian saya selalu mengajak khusus masyarakat. Yang kedua, mawas diri, tolong hati-hati kita siji pemahaman Wahabiyah. Pondok apa namanya, saya mengajarkan maaf mulai menjamur di wilayah Lampung Selatan. Iji pemahaman anti tahlil, anti ziarah, anti yasinan. Iji PR perlu waspada. Mulanya perlu hati-hati guru ini siapa sih ngajar ngaji. Iya, benar anaknya mati mak dacok lagi agar ditahlil ngaji. Nah ini perlu ya waspadai background pendidikan. Saya perlu mawas diri. Kenapa? Karena memang hati-hati kita sini. Saya sebagai salah satu Babin Kaptipmas bidang penanganan baik COVID dan maupun radikalisme, mohon untuk sama-sama waspada. Pak Kades pun saya harap mohon lebih jeli untuk di wilayah Merak Belantung supaya belum mak kekubuan baik jadi pagawo. Nah ini harapan saya Bapak Ibu sekalian, ayo siapapun anaknya ayo ngaji, nah diajarkan. Dan sampai buat pesantren, buat pendidikan masih ada anak yang mak pandai ngaji, pesantren sudah ngeceprah, kiai dalam mondo, tinggal pilih jaga bapak. Iya, tinggal kitanya. Cuman ke anak baru mak pandai ngaji, jangan salahkan yang lain, salahkan kita juga. Maka ayo saya mengajak kepada seluruh orang tua sekalian, Bapak Ibu sekalian, artinya pendidikan dan mohon doanya mudah-mudahan pesantren ini terus berkembang. Suatu saat nanti saya bisa mendirikan formalnya setara MI, MTS, MA ya, karena ke depan punya harapan yang besar. Maka kenapa anak-anak didik saya usahakan harus ada pendidikan, walaupun untuk saat ini baru bisa sampai kesetaraan. Nanti setelah mereka punya paket C, mereka bisa kuliah kemanapun. Artinya untuk menunjang pendidikan, kami di sini membuka paket. Jadi ketua ibu, bapak buat saya tanda paket boleh, ya silakan. Jadi nanti 24, 25, 26 santri sudah ujian. Ya, nanti bulan Mei paket A. Jadi santri saya ini buat dari kelas 1 SD dari Palembang. Ulun Tuhannya di Palembang kita. Kelas 1 mak sebulan karena memang keadaan di Palembang. Jadi sudah SMS belum main di protokol untuk anak saya. Ulun Tuhannya di Palembang. Artinya ya tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau sama-sama. Bu ya. Jadi Nurul Huda ini milikilah, maksud saya miliki bahwa ini punya kita. Yuk sama-sama kita majukan. Yuk sama-sama, kalau toh kami ada kekurangan, mohon ditegur sapa dengan santun, kritikan untuk kemajuan anak-anak kita bersama. Karena kami juga manusia biasa yang di sini masih pada muda. Ustadznya pimpinannya pagur muka, kiako, nyak di pagur muka. Iya bu ya, kiako, iya kiako. Karena 36 getah. Ya itu 36 tahun sekarang, ya itu pagur muka kakak. Ini sih ngajang di bahena. Pasti anak-anak saya. Nah, saya dulu tahu nih mas saya. Nah, jadi masih muda perlu kritikan. Lain agak dicaci maki atau agak dibinasa, tapi dikritik untuk kemajuan, siap terbuka. Ustaz, untuk saya. Terima kasih. Jadi membangun kemaslahatan sangat saya butuhkan dengan kemampuan saya sebuat-buat nih. Maklum lain SPDI. Maklum lagi ke Pak Kiai Ram LC LMA ni namno. Punya SD lo. SD ya SD. Sarjana ni sarjana daerah Merak Lentung ya. Ya kata ini butuh masukan ya. Dan alhamdulillah mohon bantuan doa nih di dalam 1 tahun ini kita sedang mudah-mudahan jadi milik pertama. Kemarin ada informasi bahwa Pondok Pesantren Nurul Huda mendapatkan bantuan bioblok usaha ikan lele, budidaya ikan lele. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi secepatnya dalam bulan ini. Kemudian yang kedua, bantuan MCK ada 2 kali, mudah-mudahan dengan nominalnya hampir 500 juta. Jadi MCK ini mudah-mudahan kami MCK silau tahun yang akan datang, mohon doanya. Jadi bantuan apapun dari Bapak Ibu sangat saya butuhkan. Jadi untuk kemajuan
Mudah-mudahan pengajian ini menjadi jalur barokah buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sekali lagi mohon maaf kilu mahak sebalak-balaknya jemaah Bapak Ibu sekalian. Apabila ada tutur kata kurang santun, sikap sarjana kilu mahak pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Merak Belantung, dan juga ada Bapak Kepala Desa Sukamaju dan segenap aparatnya. Yang terhormat dan yang kita cintai, kita banggakan, Al-Ustaz Kiai Ahmad Sofyan, dan juga segenap pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Zikri. Yang terhormat para kiai, para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Pengajian Rutin Nurul Huda Az-Zikri, dan juga Ketua dan segenap panitia penyelenggara Festivalan Santri, segenap wali santri, hadirin hadirat, anak-anakku yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang merasa kedugok silahkan tidur. Itu yang pertama itu. Daripada nanti mendengarnya nggak fokus, salah nangkep. Jadi jangan ditahan-tahan. Ngantuk laju pedom. Yang kedua, insya Allah kita selesai sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Bapak Ibu hadirin hadirat, secara pribadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat saya sangat bersyukur, jarang-jarang loh ada kiai, ada ustadz, pengasuh pondok pesantren orang Lampung. Kasih aplaus dulu. Benar. Iya. Kenapa? Karena saya secara pribadi, saya juga orang Lampung. Asli. Anjak Gedung Dalam, Kurungan Nyawa. Nah itu. Dan mertua saya dulu waktu beliau masih hidup, almarhum Papi Khodib Balau Kedamaian, saya pernah dibawa ke Campang 3 itu. Katanya masih ada saudara-saudara di sana. Nah itu. Kalau istri itu dari Kedamaian. Bahkan ketika saya di Mesir, saya kuliah di India, mereka nggak percaya ada orang Lampung mau belajar agama sampai jauh ke Mesir sana. Tapi alhamdulillah, ternyata syukur sekali lagi, mudah-mudahanlah ini maaf tanpa mengurangi kepada yang lain, karena kita semua kalau udah tinggal di Lampung, kadu minum uai Lampung, ya jadi orang Lampung lah itu. Ya, kita semuanya adalah orang Lampung. Saya dulu juga mondoknya di Bangil, Jawa Timur. Nah itu. Dan tantangan memang. Apalagi saya tanya tadi sama Ustadz Ahmad Sufyan, ini kampungnya kampung Lampung ya? Iya. Nah udah. Pesantren di Kurungan Nyawa dulu ada pesantren Al-Ikhlas, laju tutup Pak, Bu. Nah itulah, jadi nggak tahu kenapa ya kok kita khususnya kita orang-orang Lampung ini
kurang peduli dengan agama. Padahal sedikit saya akan mengawali dengan sebuah hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i ithman. Cukup menjadikan seseorang itu penuh dengan dosa. Ayyudayya man yaqut, ketika dia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Dan kita tahu apa sih bedanya manusia dengan hewan? Kalau hewan itu dipelihara, dikasih makan sampai gemuk besar, lalu dipesol, dipotong, itu namanya hewan. Jadi kalau seandainya kita manusia, yang ada di otak kita bagaimana anak kita hidupnya badannya sehat, badannya kuat, dikasih baju yang bagus, dikasih rumah yang bagus, tapi tidak memperhatikan aspek rohnya, aspek agama dan jiwanya, na'udzubillah min dzalik. Berarti kita sama dengan memperlakukan anak kita sama dengan hewan tadi. Jadi di mana letaknya beda kita? Letak beda kita manusia dengan hewan yaitu ilmu dan ilmu. Ini ada orang Lampung yang setuju ini sama saya. Karena itu apa? Mutlak. Kita ini punya dua, ada jiwa, ada raga, ada jasmani, ada rohani. Selain kita memberikan suplai makanan untuk badan kita supaya sehat, betul. Bagaimana kita bekerja mencari nafkah supaya anak-anak kita sehat, kuat. Kemudian ingat, anak kita juga punya jiwa. Jiwa punya ruh yang juga butuh kepada makan. Kalau jasad ini kelihatan, badan ini kelihatan. Makanya dalam ilmu pendidikan, karena badan kelihatan, cara kita mensuplai makanannya dengan kelihatan. Kasih jeruk, kasih kue, kasih makan. Tapi ruh jiwa itu tidak terlihat. Maka bagaimana cara kita memberi makannya? Itulah dengan agama, dengan iman, dengan baca Quran, dengan ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada dia. Dan kita alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab yang kemarin, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban sekarang, wa baligna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah, berikan umur kepada kami agar kami bisa sampai pada bulan Ramadan. Ini doa. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi begini, walaupun ini hadis maksur, tapi karena ini bukan bicara hukum, boleh kita pakai. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah, kata Nabi, Rajab syahrullah, bulan Rajab yang kemarin itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban, bulan ruah sekarang ini adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa bulan Rajab dikatakan adalah bulan Allah? Bapak ibu saudara, kita tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Apa itu ibadah? Ulama-ulama memberikan definisi, al-ibadatu ismun syamil. Ibadah adalah sebuah nama, suatu istilah yang memiliki makna universal
meliputi likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, semua yang Allah suka, semua yang Allah ridha, itu namanya ibadah. Jadi tolong jangan disempitkan ibadah. Ketika misalnya ibu-ibu ya, kita bersih-bersih, mandi, bagaimana badan kita makhambau, ya. Nabi bersabda begini, innallaha nazifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu maha bersih, menyenangi kebersihan. Jadi pada saat kita bersih-bersih, subhanallah, itu adalah ibadah. Udah gitu rapi, bagaimana baju kita, pakaian kita matching, cocok dengan badan kita. Jadi jangan sampai kegomboran, boy. Jangan pula laju cingkrang-cingkrang. Ini maaf, ini agama ini. Artinya kepantasan, keindahan itu adalah ibadah. Rasulullah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyenangi keindahan. Pernah suatu hari waktu Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, ja'ahur rajul, datanglah, woi jangan berdabuhan woi. Jadi waktu duduk, tahu-tahu datang seorang sahabat, wa alaihi thawbudun. Thawb itu gamis. Jadi sahabat itu pakai gamis, tapi udah cingkrang, udah pendek. Akhirnya Nabi bertanya sama sahabat itu, ada kamal, apakah kamu punya harta? Kalau jawab sahabat itu, nah iya. Kembali lagi Rasulullah ngecek, kira-kira harta yang dimaksud ini apa? Kan banyak istri juga banyak harta, nggak nyindir Ustaz. Ketawa dong. Nah itu, banyak anak juga dibilang banyak harta, ya kan banyak itu. Maka Rasulullah ngecek, min ayyil mal, Anda ini punya harta apa? Lalu kata sahabat ini, min ayyil mal ya Rasulullah, saya punya harta bermacam-macam, saya banyak punya onta, saya banyak punya kambing. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu senang ketika Allah melapangkan rizki kepada seorang hamba, ya mbok rizkinya itu kelihatan loh. Maksud Nabi itu kalau bahasa gamblang-gamblangnya gini, baju yang kamu pakai itu udah nggak pantas, udah cingkrang, udah nggak cocok. Ingat waktu anak-anak kita, waktu dia SMP, coba pakai celana panjang yang kelas 1 sampai dipakai kelas 3, udah naik gitu. Ya itu bajunya misalnya, waktu kelas 1 atau kelas 1 SD misalnya, pakai cataran panjang, coba dipakai terus sampai kelas 6, apa nggak sampai segini? Maka ketidakpantasan itu ditegur tadi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerapihan itu juga termasuk ibadah. Bekerja, mencari rezeki tadi. Makanya coba lihat doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Artinya apa? Kalau ada orang malas, maaf, Allah nggak suka sama dia. Bahkan Nabi berlindung dari sifat malas. Maka orang yang bekerja dengan cara halal, banting tulang, itu adalah ibadah. Bahkan wafi bid'i ahadikum shadaqah. Bahkan kata Nabi ini jangan dengar sama anak-anak kita ini. Ketika suami melampiaskan syahwat kepada istrinya yang halal, sedekah, ngadu musabangi, musabahala. Ya Allah ya Tuhanku, alangkah enaknya agama Islam ini. Iya, kaget sahabat-sahabat. Ayatir rajulu syahwatahu wa lahu ajrun ya Rasulullah. Apa iya seorang suami melampiaskan syahwat hawa nafsunya ke istrinya yang halal, lahu sedekah, sama dengan sedekah, berpahala.
Lalu kata Nabi dengan tersenyum, "Lau kana ya'ti," kalau seandainya dia maaf jajan, na'udzubillah, apakah dia dosa? Maka ketika dia melakukan dengan cara yang halal, maka dia berpahala. Jadi tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak ini jangan dianggurin ya. Kalau udah kelamaan minta, Bu. Oh iya, woi. Iya. Enggak, kadang-kadang kita ini ego. Kalau kita sudah datang mau, langsung nyosor. Tapi dia orang itu kadang-kadang mau, mendem-mendem kadang-kadang kan. Nggak tahu itu ya. Jadi artinya apa? Subhanallah, terima kasih ya Allah. Pelajaran berharga. Ternyata seseorang yang beragama Islam, yang dekat dengan Allah, yang taat kepada Allah, bukan berarti dia meninggalkan dunianya. Ini makanya kembali tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, hati-hati, jangan sampai kita ngaji belajar agama yang tadinya kita begaul, begitu ikut pengajian malah kita nggak mau lagi gaul sama yang lain. Awas, yang tadinya kita happy, senang, senyum, begitu ngaji muka jadi berubah, jadi suntuk, jadi bete. Berhenti, jangan terusin itu. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu, cukuplah sudah dengan permasalahan hidup. Kita ingin mencari nafkah, rezeki yang halal, capek, pegel. Belum lagi virus corona, coba lihat. Ini adalah ujian. Zalim Allah kalau seandainya Allah berikan ajaran untuk kita, malah nambah capek lagi. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 185. Ketika Allah menceritakan tentang ibadah puasa ini, di tengah-tengahnya ada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dengan ajaran agama Islamnya ini bikum, bagi kamu sekalian. Apa yang Allah inginkan? Al-yusra, kemudahan. Jadi kalau seandainya kita merasa sulit hidup, pelajari itu agama Islam yang indah, dalami itu Islam yang indah, niscaya kita akan merasakan betapa mudahnya hidup ini. Timbul pertanyaan, iya Ustaz, Islam itu mudah kan bagi ulama, bagi orang yang sugih, bagi orang yang mampu? Langsung dikontor oleh Allah, wala yuridu bikumul usra. Satupun Allah tidak pernah menginginkan kepada kita satupun kesulitan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah semata, selawat salam saya mengagungkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Fikri Kebun Buluh, Sumerah, Desa Blantung, hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah yang bisa hadir, para alim, ulama, para ustadz, para kiai. Mudah-mudahan seluruh jemaah Kabupaten Selatan bisa hadir di acara pengajian ini. Tentu atas nama pengasuh yayasan dalam rangka menyosong bulan suci Ramadan, tentu saya pribadi beserta seluruh yayasan, keluarga yayasan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila sampai banyak kurangnya kesalahannya. Kemudian juga ucapan ribuan terima kasih atas partisipasi sumbangsi seluruh jemaah sekalian dan sudah bisa membantu membangun sarana-prasarana pendidikan yayasan. Dan mudah-mudahan dalam kedatangan Ramadan ini nanti kita menjadi manusia yang lebih baik lagi karena Allah Subhanahu wa taala, dan dari kesehatan atas semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesantren ini jadikan pesantren oleh Allah, mengajak kita muslimat, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, dan mari kita sama-sama tanamkan agama agar menjadi insan yang bermanfaat dan berguna bagi bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.